Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Hanisa Nurdini dari Universitas Pahlawan Tuan Kutambusai, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membahas tentang masyarakat dan komunitas. Apakah masyarakat dan komunitas itu berbeda? Pada hakikatnya, masyarakat dan komunitas itu sama-sama menunjukkan sekumpulan makhluk hidup, akan tetapi pengertian masyarakat itu lebih luas dibandingkan dengan pengertian komunitas. Masyarakat berasal dari akar bahasa Arab yakni syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah penduduk atau warga yang berada di suatu tempat yang mereka tinggali. Sedangkan komunitas berasal dari bahasa Inggris, yakni community, yang berarti masyarakat yang tinggal dalam cakupan wilayah yang sama. Komunitas adalah sekelompok orang dengan keahlian atau pengetahuan yang sama yang dihimpun menjadi satu kelompok. Sebelum kita membahas tentang masyarakat community, sekarang kita akan membahas tentang masyarakat society. Apakah masyarakat itu? Masyarakat memiliki beragam makna. Menurut istilah, masyarakat adalah kumpulan makhluk hidup sejenis yang memiliki struktur sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah kumpulan individu yang menjalin hubungan bersama sebagai satu kesatuan yang besar, saling membutuhkan dan memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok. Masyarakat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada interaksi antar warga. Kedua, ada adat istiadat, norma hukum, atau aturan khusus yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara, kota, atau desa. Yang ketiga, kontinuitas waktu. Yang keempat, ada rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Selanjutnya, unsur-unsur dari masyarakat. Yang pertama, ada kategori sosial. Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri objektif yang dapat digunakan pada manusia. Ciri-ciri objektif biasanya digunakan pihak lain dalam kategori sosial dengan tujuan praktis tertentu. Contohnya, kategori warga di atas 18 tahun dan kategori warga di bawah 19 tahun. Warga dikategorikan demikian untuk membedakan warga yang sudah memiliki hak pilih dan warga yang belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Yang kedua, golongan sosial. Golongan sosial seringkali dianggap sama dengan kategori sosial. Namun, kategori sosial dan golongan sosial itu mempunyai unsur-unsur yang berbeda. Kesatuan manusia yang disebut dalam golongan sosial mempunyai ikatan identitas sosial. Golongan sosial terikat pada suatu sistem nilai, sistem norma, dan adat istiadat tertentu. Contohnya, golongan para dokter. Para dokter yang terikat oleh etika dokter, sehingga semua dokter dalam kalangan masyarakat mempunyai perasaan sadar akan golongannya dan memiliki identitas sosial. 2. Masyarakat community. Masyarakat community atau komunitas berbeda dengan masyarakat society. Masyarakat komunitas sifatnya lebih terbatas oleh wilayah dan jumlah warganya. Community lebih tepat disebut masyarakat setempat. Unsur-unsur masyarakat setempat. Yang pertama, adanya wilayah atau lokalitas. Yang kedua, adanya perasaan saling ketergantungan atau saling membutuhkan. Menurut Conyers, kriteria komunitas itu sebagai berikut. Yang pertama, tinggal di wilayah tertentu dan saling berinteraksi. Yang kedua, anggotanya memiliki ciri-ciri khas yang sama, sehingga menghasilkan pola dan identitas.
Ciri khas yang dimaksud di sini adalah kesamaan nilai, norma, adat istiadat, dan keseharian mereka yang menjadikan kelompok tersebut memiliki pola dan identitas agar bisa dikenali sebagai komunitas. Yang ketiga, memiliki keserasian dasar. Di sini ada yang mendasari komunitas itu terbentuk, yaitu kesamaan perhatian dan aspirasi. Contohnya, komunitas suku Baduy. Kalian tahu suku Baduy itu ada di mana? Ya, betul sekali. Suku Baduy itu ada di Banten. Nah, kita tahu perbedaan suku Baduy dengan suku yang lainnya. Kenapa? Karena suku Baduy itu tinggalnya di Banten. Kemudian, memiliki ciri khas dan kesamaan nilai, norma, adat istiadat, bahkan juga dari pakaiannya. Selanjutnya yaitu kekuatan komunitas. Bagaimana sih komunitas itu bisa terbentuk dan memiliki kekuatan? Bahkan kita bisa membedakan komunitas tersebut dengan komunitas yang lainnya. Jadi sebenarnya ada unsur community sentiment di dalam komunitas tersebut. Community sentiment itu adalah perasaan bersama antara anggota masyarakat setempat. Yang pertama, itu ada sikap saling percaya. Antar anggota komunitas tidak merasa dia lebih kecil dari individu yang lainnya ataupun dia merasa lebih besar dari individu yang lainnya. Di sini ada perasaan yang saling percaya dan perasaan ini sangat kuat sehingga mereka punya ikatan batin yang kuat antara sesama. Yang kedua, saling membutuhkan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, orang-orang dalam komunitas ini sadar bahwa mereka ternyata saling membutuhkan. Yang ketiga, sepenanggungan. Karena adanya rasa sepenanggungan ini, mereka sadar peranannya dan berusaha untuk menunjukkan peran dan tanggung jawab mereka sebagai individu dalam kelompok tersebut. Nah, kekuatan komunitas ini sebetulnya bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita, baik itu dalam organisasi maupun dalam sebuah keluarga, agar kelompok yang dibentuk memiliki ikatan yang erat, sehingga interaksinya lebih positif. Contohnya, komunitas sepeda atau komunitas sepeda motor. Di dalam komunitas sepeda, di situ terdapat individu-individu yang memiliki kesamaan terhadap sepeda. Nah, ketika ada yang memiliki kekurangan, yang lain akan mengisi kekurangan tersebut. Solidaritas yang terjadi akan sangat erat. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai pembahasan masyarakat dan komunitas. Apakah teman-teman semua sudah mengetahui apa itu masyarakat dan apa itu komunitas? Dan apa pula sih perbedaannya antara masyarakat dan komunitas? Apakah masyarakat dan komunitas itu sama? Nah, jika teman-teman mempunyai pertanyaan ataupun kritik dan sarannya dari video yang saya buat tadi, maka teman-teman bisa menuliskannya di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.